Pemrograman PLC untuk mesin tanpa menggunakan hardware. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan Factory I/O seperti ini untuk melakukan simulasi pemrograman PLC kalian. Jadi kode sys sebagai PLC-nya, kemudian simulasi mesinnya kita akan menggunakan Factory I/O. Di video kali ini kita perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, kita akan melakukan pemrograman PLC-nya seperti biasa di aplikasi CodeSys. Kemudian kita nanti akan setup komunikasinya melalui CAP server, dan juga kita akan terakhir bagian ketiga akan setting mesinnya di Factory I/O. Langsung saja, yang pertama kita ke Factory ke CodeSys dulu, kita bikin project baru. Kalian kasih nama projectnya. Pada project kali ini saya akan menggunakan struktur teks sebagai bahasa pemrogramannya. Kemudian device-nya, karena kita akan menggunakan simulator dari CodeSys, kita akan menggunakan yang ini, CodeSys ControlWin versi 3 64 bit. Klik OK. Pertama-tama kita akan membuat global variable. Global variable itu nanti berisi tag-tag yang akan diakses oleh Factory I/O. Kita klik kanan di application, kemudian add object, cari global variable list. Kita kasih nama global variable listnya yang pertama in atau input. Kemudian kita cek di properties, di bagian build ini kita klik link always. Kemudian di dalam ini nih kita akan mendefine atau mendeklarasikan tag-tag atau variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan tag-tagnya atau variabel untuk apa-apa saja yang akan kita gunakan. Kalian bisa ketik sendiri seperti ini, atau kalian bisa juga download di file txt di link yang sudah ada di deskripsi video. Kemudian kita buat satu lagi global variable list untuk outputnya. Sama, saya akan copy paste juga dari outputnya sini, dari file yang sudah teman-teman download. Kalau misalkan sudah download, perbedaannya apa input sama output? Input itu nanti ya device input, jadi di mesin itu kan nanti ada input, ada output. Input itu seperti sensor-sensor, kemudian tombol start, stop, dan lain sebagainya. Kemudian di output itu isinya biasanya motor, kemudian lampu, dan lain-lain. Kita properties juga yang build ini kita link always, kemudian OK. Kemudian di bagian device ini klik 2 kali. Di communication setting ini kita scan. Nah, ini adalah PLC virtual dari CodeSys-nya ini. Kalau misalkan nanti teman-teman udah install, itu akan muncul seperti ini. Kalau belum muncul seperti ini, teman-teman bisa cek di bagian sini. Sini. Nah, CodeSys ControlWin sys-tray ini harus sudah running. Statusnya harus running. Kalau belum running, kita klik kanan, kemudian klik start. Ya, saya sudah start, maka sudah cek. Kemudian kita pilih OK. Di bagian device kita change runtime security policy. Nah, ini untuk pertama kali nanti teman-teman pasti akan diminta untuk membuat username dan password. Masukkan saja username dan passwordnya. Nah, di bagian device user management di new policy ini
kita pilih yang opsional, kemudian allow anonymous loginnya kita centang. Oke, kemudian kita cek di access right-nya, kita refresh. Di bagian remote connection, OPC UA servernya ini harus hijau ya teman-teman, anonymous OPC UA server ini harus hijau semua. Kalau sudah hijau, kita akan menambah namanya itu simbol configuration agar tag di project kita bisa dilihat oleh server. Kalian bisa klik kanan di application, add object, kemudian simbol configuration. Jangan lupa untuk centang di support OPC UA fitur dan optimize layout. Kita add. Di dalam sini kita klik build. Nah, di bagian sini setelah kita klik build akan muncul global variable kita yang sudah kita buat tadi in. Isinya sama. Kita pilih semua. Kemudian yang out juga kita pilih semua. Kemudian kita klik build sekali lagi. Maka ini sudah bisa terbaca oleh server di OPC-nya nanti ya teman-teman. Kemudian kita tulis program kita. Di file yang teman-teman download itu nanti ada bagian local variable PLC underscore PRG ya. Ini PLC program artinya. Di bagian local variable teman-teman pilih dan copy. Kita paste di sini. Kalau sudah, kita pilih lagi di main program. Main program ini kita juga copy saja semuanya sampai di end case. Kita copy, kita pastekan di sini. Di main program ini ada beberapa bagian ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4 bagian. Yang pertama ini adalah mode mesinnya. Dia di mode run atau di mode stop. Simpel aja, nanti kalau tombol start ditekan berarti nanti mesin akan mode run, kemudian kalau stop ditekan maka mesin akan mode stop. Kemudian di bagian sini ada logic untuk mendeteksi palet high atau low. Karena mesin yang akan kita buat ini adalah untuk sortir barang berdasarkan ketinggian. Jadi ketinggian barangnya itu dibedakan menjadi 2, high dan low. Kemudian di bagian ketiga ada logic untuk mendeteksi palet, posisi palet di transfer conveyor. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Kemudian di bagian terakhir adalah sequence conveyornya. Setelah kita sudah selesai, kita compile dulu, kita klik build, generate code. Kita tunggu. Nah, ini kalau sudah 0 error berarti program kita sudah bagus, artinya tidak ada error. Kemudian kita klik login di sini atau online login. Kita klik yes. Setelah seperti ini kan posisi masih stop, kita run, start. Setelah itu sudah run. Bagian pertama selesai, kita sudah selesai melakukan pemrograman di PLC Codesys. Kemudian bagian kedua kita akan mengimport tag di cap server sebagai server OPC UA kita. Klik kanan, configuration. Jadi di mana teman-teman bisa download cap server, kemudian Codesys dan Factory.io nanti akan saya tulis di link di bio atau di deskripsi video. Jadi Codesys ini bisa teman-teman download secara free, cap server juga secara free, kemudian Factory.io juga bisa free, tapi dia nanti trial 1 minggu. Nah, di sini kita akan buat channel baru. Kita hapus dulu channel lama kita. Di sini di connectivity kita klik to add channel. Kita cari Codesys. Next.
Kita next, finish. Nah, setelah kita tambah channelnya tadi ya, kita klik kanan, kemudian device discovery, kita oke. Nah, ini kita ketemu ya, nama device-nya, kita aktif, kemudian kita ketemu set add selected device, kita close, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian properties, masuk submenu text generation, kita create text, oke. Apa tidak bisa ya guys? Oh, sebentar. Usernya kita masukin dulu. Apply, kita ulangi lagi, create text. Oke, nah di bagian sini udah masuk ya. Application in dan juga out-nya. Ini untuk mengetahui apakah tag-nya sudah terbaca dengan baik, kita bisa klik di sini, quick client. Harusnya di aplikasi. Nah, ini udah terbaca semua. Nah, jadi kita udah melakukan 2 tahap, yaitu setting di Codesys, kemudian setting di Cap Server. Tahap terakhir, tahap ketiga, kita setup di Factory IO-nya. Kita masuk di Factory IO, di tampilan awalnya ketika kita buka Factory IO, kemudian kita masuk saja di scene. Karena ini programnya saya buat untuk sorting barang menggunakan ketinggian. Kita pilihnya yang ini ya teman-teman, yang basic, sorting by height basic ya, kita klik, tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih file driver. Di bagian driver ini kita akan pilih menggunakan OPC client DE atau UE. Kemudian kita klik configuration, kita browse server. Nah, di sini kita pilih yang cap server. Kemudian di nodes-nya item, kita filter names that contains, karena tadi tag kita itu semuanya memiliki atau mengandung tulisan application, ini kita tulis di sini juga application. Oh, sudah. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, tag-tagnya yang tersedia. Kemudian kita tinggal masukin satu-satu aja. Add left entry, kita samakan add left entry, add left exit, kita pindahkan. Di bagian kiri sini adalah input, bagian kanan ini adalah output. Add right entry. Video akan saya cepatkan dulu ya teman-teman. Kita sudah selesai, kemudian kita back. Jadi ini sudah siap kita untuk simulasi. Cara simulasinya bagaimana, kita start di sini. Nah, kemudian kita start, ini harusnya diajak. Jalan seperti ini teman-teman. Kita lihat
masih ada salah ya teman-teman di programnya. Ini kalau ke kanan dia nggak ngereset. Kita perbaiki dulu, kita stop. Ini kita coba cek. Itu right exit. Nah, ini dia salah. Harusnya at right exit. Kita tadi salah masukin. Jadi dia untuk resetnya enggak kan. Kita ulang lagi, login. Dan kita start. Untuk sortirnya sendiri, barang dengan ketinggian yang sampai mendeteksi sensor height akan bergerak ke kiri, kemudian sensor yang deteksi sensor lo akan bergerak ke kanan. Ini bisa lihat seperti ini, nanti dia akan bergerak ke kiri. High sensornya nyala, dia bergerak ke kiri. Ini kita bisa cepatkan. Nah, apabila boxnya kecil-kecil, nanti dia akan bergerak ke sebelah kanan. Jadi seperti itu. Untuk programnya sendiri, saya akan jelaskan sedikit. Di sini ada start stop mode, jadi run itu akan aktif ketika tombol start itu ditekan, kemudian akan non aktif ketika tombol stop ditekan, seperti ini. Jadi ketika saya stop seperti ini, dia akan menyelesaikan sequence, kemudian akan berhenti seperti ini. Kenapa berhenti? Karena run di sini dia statusnya false seperti ini. Kemudian karena statusnya false, dia sequence-nya otomatis dia akan nomor 4. Di nomor 4, case nomor 4 itu semuanya off. Ini semua output akan off. Dan kita start kembali, dia akan melanjutkan sequence yang ada. Jadi itu dulu teman-teman tutorial di video kali ini. Jadi tutorial ini bisa teman-teman pakai untuk mensimulasikan program teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.